Pada kali ini kita ingin melaporkan terkait progres pembangunan di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini. Berdasarkan informasi terakhir pada akhir tahun ini, itu ditutup dengan progres di tahap pertama mencapai 66,7%, dan di tahap kedua itu ditutup dengan angka 12,7%. Jadi cukup signifikan ya progres di akhir tahun ini, dimana hampir saja memasuki target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintah sendiri menargetkan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara di akhir tahun itu paling tidak di angka 60 atau 70%, dan pada kenyataannya di tahap pertama itu ditutup dengan angka 66,70%, hampir memasuki 67% ya, masih kurang sekitar 3%. Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara juga optimis terkait perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang masih berjalan sesuai arah yang benar dan dapat menarik investasi. Diperkirakan terdapat 15 investor asing yang akan berpartisipasi pada awal 2024. Hingga saat ini otorita mencatat adanya 23 investor domestik yang telah mengawali pembangunan di Ibu Kota Nusantara dengan total investasi senilai 41 triliun. Nah, 41 triliun ini terbagi dari 3 batch ya, tahap pertama, kedua, dan ketiga. Kabarnya itu kemarin kalau tidak salah itu di bulan September ya, kemudian masuk di bulan November, dan yang terakhir ini di bulan Desember lalu. Sebenarnya tidak hanya perusahaan berskala nasional, investor lokal dari Kaltim juga itu turut andil dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan bahwa pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan memang diprioritaskan bagi investor dalam negeri. Mengenai investor asing yang langsung groundbreaking, seperti disampaikan Pak Presiden, kita utamakan untuk investor dalam negeri dulu, karena tadi bisa dilihat semua bisa dilakukan investor dalam negeri. Dan mereka pun bermitra, investor asing bisa masuk sebagai mitra. Ya, jadi buat saya ini tidak menjadi suatu prioritas dibandingkan dengan investor dalam negeri. Adapun investor asing yang saat ini menyatakan berminat untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, khususnya untuk hunian Kata Agung, ada 3 negara melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Hunian itu KPBU yang ikut perusahaan-perusahaan dari negara pertama tetap Indonesia yang paling banyak, tetapi kemudian ada yang dari Cina, dan walaupun satu tapi ini minat jumlah membangun hunian paling banyak. Mereka berminat membangun 60 tower. Jadi tetap Cina ya yang paling banyak minat untuk berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini.